Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua, semoga selalu Allah berikan keberkahan. Di sini saya akan membuat tutorial kita menjadi host pada Zoom meeting. Misalnya ada acara seminar atau ada acara rapat guru, maka kita bisa menjadi host Zoom meeting yang membuat undangan. Saya contohkan, misalnya Bapak Ibu belum sama sekali mempunyai Zoom, maka harus download terlebih dahulu Zoom-nya. Zoom download. Nah, ini Zoom.as, kita download. Otomatis akan terdownload. Kita tunggu sampai selesai. Ini kalau sudah selesai kita klik satu kali, dia akan kebuka dan akan segera menginstal. Kita tunggu instalannya sampai 100%, sampai sempurna. Jika sudah sempurna, nanti akan muncul aplikasi Zoom-nya. Ini yang mana Bapak Ibu HP atau laptopnya sudah terkoneksi dengan email atau Gmail atau Google bisa. Nah, setelah terinstall maka akan muncul seperti ini. Kalau saya sudah punya Zoom, di sini ada tandanya, ini tanda Zoom-nya, kode. Nah, yang pertama kita misalnya mau buat rapat dadakan. Kita menjadi host, kita membuat rapat dadakan, kita langsung klik new meeting. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau menampilkan wajah, maka videonya diklik, nah akan tampil wajah. Kalau mau di suara Bapak Ibu terdengar kepada semuanya, maka diklik unmute-nya. Nah, sudah standby. Misalnya saya tutup dulu videonya. Setelah itu kita mau buat undangan link secara langsung. Kita klik partisipan, klik invite di sini di bawah, lalu klik lagi copy invite link. Nah, ketika sudah kita copy, kita close. Ini kita minimize dulu. Kita share atau kita paste kopiannya misalnya di WhatsApp. Ini tanda bahwa Zoom kita masih aktif. Jadi ini adalah rapat instan. Nanti selanjutnya kita akan contohkan rapat yang punya schedule. Nah, jika rapat instan, mudah saja langsung klik kanan, tempel atau paste. Nah, itu instan. Ketika kita buka linknya, misalnya saya pakai HP yang lain, saya buka link Zoom-nya. Ini kita buka lagi. Apabila ada yang meminta bergabung, Ibu atau Bapak sebagai host, maka harus segera mengadmit. Nah, ini ada yang minta bergabung di waiting room. Kita admit agar dia bisa masuk. Nah, ini saya satu menggunakan HP, satu menggunakan laptop. Ini sudah dua-duanya masuk. Ya. Karena berdekatan jadi suaranya agak bergema, storing. Nah, ketika sudah begini, sudah langsung bisa dimulai meetingnya. Ibu sama Bapak kalau mau presentasi bisa langsung share screen. Bagaimana caranya? Tinggal langsung klik saja apa yang mau di-share. Kita harus buka terlebih dahulu, misalnya buka PowerPoint.
Tadi cara yang pertama kita sudah, apabila mau share tinggal share screen. Saya tutup dulu untuk rapat langsungnya. Nah, bagaimana caranya sekarang Bapak Ibu mau rapatnya itu punya schedule, atau masih jauh harinya, atau besok, atau tidak langsung sekarang. Maka kita buat schedule. Klik. Misalnya kita topiknya rapat evaluasi Dewan Guru misalnya. Nah, ini mulainya kapan? Startnya. Misalnya di tanggal 9. Jam berapa? Misalnya jam 7.30 AM. Jam 7.30 pagi misalnya. Nah, durasinya karena kita pakai Zoom yang free, yang tidak berbayar, biasanya terbatas hanya 40 menit saja. Tetapi saya beberapa kali mencoba pakai Zoom yang free itu bisa dia melebihi 40 menit, tetapi memang limit artinya hanya bisa digunakan beberapa kali. Nah, kita pakai yang standar saja, yang free biasanya yang 40 menit. Langsung kita buka ininya yang Jakarta. Nah, meeting ID-nya misalnya Bapak Ibu mau yang general atau yang personal ID meeting. Kalau general ya secara umum nanti dibuatkan dari Zoom-nya. Kalau personal ID meeting ini ID-nya sudah ada. Kita personal aja misalnya. Ya, kalau yang general kan kita nanti secara umum. Ini yang personal saja. Kita klik nanti passwordnya. Misalnya passwordnya rapat guru misalnya. Jadi nanti orang bisa yang kita undang bisa masuk melewati ID dan password, atau bisa masuk lewat linknya langsung. Nah, ini pengaturannya untuk host, misalnya mau on apa off videonya, misalnya on. Partisipan mau on apa off, misalnya on juga. Nah, ini kalendernya biasa kita pakai Google Calendar. Biasanya lebih mudah Google Calendar. Terus ini pengaturan yang lain, misalnya apakah semua partisipan itu bisa bergabung kapan aja atau dibatasi hanya orang-orang yang kita undang aja yang bisa kita admin. Nanti silakan di checklist, kalau siapa aja bisa masuk, nggak usah silakan di checklist, kalau nggak bisa hanya yang kita admin aja yang bisa masuk, maka nggak usah di checklist. Ini mute partisipan, maksudnya nanti ketika partisipan itu undangan masuk, apakah mau langsung kita mute, apakah mau bebas saja. Biasa kalau rapat bebas saja, tapi kalau seminar biasanya itu di mute oleh host agar tidak berisik. Nah, ini apakah nanti pas kita mulai langsung dia terrekod atau terekam, ataukah nggak usah. Kalau mau manual nggak usah, kalau mau langsung direkam diklik, ini nggak usah. Kita save. Nah, nanti akan muncul seperti ini karena saya sudah punya email. Di email saya saja. Izinkan. Atau tidak pakai ini pun tidak apa-apa, langsung kita masuk kepada ini Zoom-nya, aplikasi Zoom-nya. Jadi kalau tadi saya pakai email, nanti dia akan di email seperti ini, masuk pemberitahuan kita. Nah, ini ada undangannya di email kita. Kita bisa blok semua, terus klik kanan,
Sudah kita blok, terus klik kanan, kita salin, kita share ke WhatsApp, misalnya Ctrl paste atau enter, Ctrl paste atau klik kanan, terus tempel, bisa sama aja. Nah, ini nanti akan ada undangan seperti ini. Nah, ada cara kedua selain pakai email, kita bisa langsung membuka Zoom meetingnya. Ketika kita punya schedule, maka di sini, nah ini akan ada ini yang mengingatkan. Misalnya kita mau copy undangannya, kita copy saja, klik, lalu kita copy. Nah, nanti undangannya seperti ini, akan lebih lengkap, ada topiknya, ada waktunya, ya. Jadi kalau pakai email tidak keluar waktu, langsung seperti ini karena waktunya sudah dijadwalkan di emailnya. Tapi kalau kita buka aplikasi Zoom meetingnya lagi, lalu pergi ke meeting kita yang sudah dibuat, langsung kita klik saja copy, nanti dia akan lebih lengkap seperti ini. Ketika nanti saatnya rapat tiba, Bapak Ibu tinggal mulai aja start meeting misalnya. Nah, karena tadi dibuatnya tanggal 9, jadi nggak bisa kita start sekarang. Tapi bisa-bisa saja kalau kita adalah host. Nah, enaknya jadi host seperti itu. Tapi kalau bukan host, dia tidak bisa. Nah, misalnya kita mau tutup videonya. Jangan lupa kalau mau bicara kita buka dulu unmute-nya. Nah, kita buka mute-nya dulu. Nah, kalau mau tidak bicara kita buka kita tutup atau kita unmute. Selanjutnya kita mau misalnya ada yang masuk. Pasti yang kayak tadi akan ada yang meminta admit. Saya masuk dulu pakai HP saya. Nah, ini harus admit agar dia bisa masuk, karena kalau kita tidak admit dia tidak bisa masuk, karena di pengaturan tadi kita harus tidak bisa mengizinkan semua untuk masuk ya. Jadi kita admit dulu. Mohon maaf kalau storing karena dekat sekali HP dengan laptopnya. Nah, ini udah. Selanjutnya, kalau kita mau share screen atau mau presentasi, bagaimana caranya? Kita buka share screen-nya, tetapi ibu-ibu harus terlebih dahulu atau bapak-bapak buka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Karena saya tadi sudah buka PowerPoint, saya langsung share. Ini share-nya yang PowerPoint ini, misalnya bab 3 kelas 9 saya share, maka nanti tampilan kita akan seperti ini. Nah, kita bisa mainkan saja. Kalau kita mau direkam, maka jangan lupa, ini kita stop dulu share-nya, jangan lupa kita record. Kalau muncul tanda seperti ini berarti sudah otomatis terekam Zoom kita, perjalanan rapat kita. Nah, selanjutnya sama, kalau ada partisipan yang masuk, dia akan muncul di sini, nanti minta di admit, kita tinggal admit. Kalau Bapak Ibu sebagai host bisa mute all. Artinya semua peserta itu di mute. Selain misalnya host atau selain yang kita mau inginkan untuk presentasi bicara. Nah, sudah sampai sini, mudah-mudahan dapat dipahami. Adapun kita kalau mau share materi, tinggal ke chat sini, klik, nanti muncul tampilan seperti ini, misalnya kepada seluruh.
Ya, kita lanjutkan. Misalnya tadi mau share materi, kita buka chat. Kita misalnya sapa dulu. Assalamualaikum. Kalau sapa semua, maka yang everyone. Tapi kalau mau sapa hanya satu orang saja, kita klik nama yang diinginkan. Salam. Nanti akan terbaca pada orang yang kita tandai saja. Misalnya kita share untuk everyone, untuk semuanya. Nah, Ibu Bapak mau memasukkan file, tinggal klik saja filenya. Dia misalnya dari Google Drive atau dari apa, salah. Nah, kalau yang ini untuk publik saja, save. Nah, ini kita ambil dari Google Drive biasanya. Dipastikan dulu Bapak Ibu sudah menyimpan datanya di Google Drive. Misalnya kita mau share link absen. Nah, yang sudah kita buat. Kita mau share link absen yang sudah kita buat. Atau mau share materi apapun bisa, yang penting di drive kita itu sudah ada. Tadi waktu itu kita sudah buat link absen. Misalnya di sini link absen kita mau mau kasih ke orang, kita ubah dulu verified-nya menjadi anyone with delay. Kita buka dengan Zoom meeting. Nanti otomatis ini sudah terkirim oleh undangan kita yang lain untuk semua hadirin ini. Jadi bisa mengisi absen dari sini. Atau mau memberikan materi juga bisa. Yang penting sudah ada di drive terlebih dahulu. Mungkin segitu saja Bapak Ibu. Jangan lupa kalau mau direkod tadi pencet record. Kalau mau udahan bisa langsung end atau bisa di stop record dulu. Bisa Bapak Ibu ngobrol dulu. Misalnya kita mau memberikan reaksi kepada pembicara atau kepada orang lain, kita bisa gini. Misalnya nggak mau ngomong atau gini tepuk tangan dan sebagainya. Nah, kita langsung end saja. Dan ini tampilan misalnya kalau hanya untuk yang pembicara saja yang bisa ngomong, itu berarti speaker view. Ya, jadi ini hanya pembicara saja yang bisa ngomong. Tapi kalau mau semuanya bisa dilihat, maka galeri view. Maka semua peserta dapat dilihat di layar kita. Biasanya kalau pesertanya 100 orang lebih, maka bisa berslide-slide. Nah, ini karena hanya 2 orang, jadi hanya seperti ini. Nah, kita sudahi end meeting. Jadi Zoom ini host, yang menjadi host bisa kapan saja membuka. Nah, ini karena tadi kita merekam, maka rekamannya otomatis masuk ke drive kita dan bisa di-download. Ya. Lagi-lagi saya ingatkan, kalau kita ingin membuat rapat langsung, bisa langsung new meeting. Kalau kita ingin membuat rapat resmi yang ada schedule-nya, kita harus membuat schedule. Adapun kalau kita join, bisa langsung klik saja link yang kita punya, langsung klik. Atau bisa kita join dengan meeting ID ini dan passcode-nya. Nah, sampai sekian. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.